Jawa Spa? Yes! Hari Kartini merupakan hari yang tepat untuk mengapresiasikan perjuangan wanita Indonesia yang telah dimulai sejak era Raden Ajeng Kartini. Hari ini, Dharma Wanita Persatuan Kajian Nomia berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu Kartini masa kini, yaitu Ibu Shirley, yang telah berkecimpung di bidang kecantikan cukup lama di Numea, Kaledonia Baru. Baiklah, kita sapa dulu Ibu Shirley-nya. Selamat pagi, Bu Shirley. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar, Bu Shirley? Baik. Kelihatan segar dan Iya. cantik seperti biasa. Harus sama-sama, saya juga cantik. Terima kasih. Terima kasih loh Ibu sudah berkenan mampir ke Sama-sama. gubuk saya. Bu Shirley, Ya. kita dalam rangka Hari Kartini nih, Iya. ya kan? Seperti kita ketahui, perjuangan RA Kartini di Indonesia itu mampu memberikan faktor pembangkit ya untuk wanita Indonesia untuk memperjuangkan kesetaraan gendernya dengan pria dan Pria. mampu menjadi faktor pemicu perekonomian keluarga maupun Iya, betul. di segala sendi kehidupan gitu. Nah, yang saya tahu nih Bu Shirley ini udah cukup lama nih berkecimpung di bidang spa ini ya, Iya. Bu. Bisa cerita sedikit nggak tentang awal mulanya? Awal mulanya. Sebenarnya Bu, saya memang pada dasarnya saya senang sekali merawat orang ya. Dulunya saya pengen jadi dokter Bu. Oke. Tapi nilainya mungkin kurang kuat ya. Akhirnya saya diterima di hukum, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Sampai di sini Bu, keinginan saya semakin kuat karena di sini jarang sekali spa Indonesia, hampir tidak ada. Tidak ada ya. Kebanyakan dari negara lain ya, dari negara Asia yang lain. Tapi dari Indonesia tidak ada. Jadi saya mempunyai suatu ide untuk pertama kali mengenalkan produk Indonesia yang mungkin banyak orang yang belum mengerti. Dan kedua juga servis-servis seperti spa dari Indonesia. Kemudian dari ide tersebut saya mulai mencari tahu bagaimana baiknya supaya sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia saya bisa berkecimpung dalam bidang maksudnya Membuka bisnis ini dengan mudah gitu, walaupun saya bukan warga negara Prancis, tapi ternyata tidak ada kesulitan Bu. Tidak ada kesulitan, semuanya berjalan dengan lancar dan oke. Saya maju terus. Itu mulai sejak tahun 2015. 2015 ya. Ya. Berarti Jadi dari pemerintah memang mereka menyambut kuat orang-orang yang ingin membuka usahanya sendiri. di sini ya. Iya. Dan bahkan ada bantuan-bantuan juga Oh gitu. dari pemerintah. Dan kemudian dari situ saya kalau pergi ke Indonesia, kadang saya ini Bu mendalami kembali misalnya rias pengantin dan sebagainya, kursus. Tapi memang sebelumnya saya sudah kursus Bu. Oh, oke. Sebelum saya buka spa saya juga sudah mengikuti kursus rias pengantin. Terus terutama rias pengantin Jawa ya Bu ya, rias pengantin Jawa, rias pengantin Muslim dari dari daerah Jawa terutama. Jawa ya. Yang saya inginkan mungkin nanti Nusantara ya Bu, Iya. cuman agak harus pergi ke Sumatera atau pergi ke Padang. Iya. Sebenarnya menarik sekali. Dan itu yang belum ada saat ini. Jadi rias pengantin tapi yang ini Bu, yang Daerah lain mempunyai gitu. izin dan diperbolehkan oleh pemerintah, sementara ini baru Jawa ya. baru saya baru. pulang sementara ini di sini. Karena
di Kaledonia kan banyak juga masyarakat Indonesia, Bu. Jadi Iya, saya banyak undang sekali. ya masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana rias pengantin Jogja misalnya, monggo silakan saya bisa terangkan. Jadi kurang lebih udah 7 tahun ya Bu ya? Sejak tahun 2015 ya. Ya, 7 tahun. 7 tahun. Itu proses mendirikan ininya kira-kira kurang lebih berapa lama Ibu? Dari perizinan itu sekitar 2 bulan, Bu. 2-3 bulan cepet ya? selesai. Ya, kita harus kejar, Bu. Harus kejar. 2-3 bulan sudah cukup. Ya. Kalau keahlian tadi kan Bu Sherly bilang ikut kursus-kursus rias pengantin, anaknya. Nah ini kan juga ada spa nih. Ya. Bu Sherly juga ikut pelatihan spa. Jadi sebelum saya membuka spa saya dulu pernah bekerja di spa yang lain di Kaledonia. Dan disitulah saya mendapatkan ijazah Prancis bahwa saya bisa membuka usaha sendiri. Ya. Menarik, jadi begini Bu, kalau orang Indonesia yang sudah cukup berusia ingin mempunyai usaha di bidang spa saat ini memang agak sulit karena kita harus sekolah dulu Bu. Di sini kan ada sekolah ya di Chambre de Métier. Di situ harus sekolah 2-3 tahun. Itu mulainya sebenarnya sudah dari umur 16-17. Tapi kan waktu itu Sherly mulainya sudah sudah cukup ini ya Bu. Nah, sudah cukup berumur. Dari itu Sherly menjadi ceritanya kalau bahasa Indonesianya magang lah Bu. Di salon. Dan selama dari 2007. Sudah sejak 2007 Sherly magang di salon. Tapi karena magangnya mungkin Sherly belajarnya agak cepat ya Bu ya, karena sudah pernah di Indonesia belajar. Terus akhirnya sama apa Bu? Sama pemilik salonnya itu saya dijadikan penanggung jawab. Walaupun saya belum berijazah. Karena dia saking percayanya kali ya Bu ya. Karena mungkin cepat menangkapnya ya. Karena sudah biasa. Mungkin tapi mental Indonesianya juga Bu kayak yang mereka suka. Mereka suka ya. Bukan skill tapi mental kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Indonesia, wanita Indonesia. Lain Bu. Gimana Sherly nggak bisa menerangkan ya. Kita selalu bedanya apa tuh? Kita pantang menyerah kan Bu, wanita Indonesia. Inisiatif juga ya. Iya betul. Kita pantang menyerah. Kita selalu berjuang. Kartini masak ini. Iya, dan memang untuk keluarga juga seperti yang Ibu katakan tadi. Dan juga kita tidak mudah lelah, mudah capek dan mudah menyerah lah. Pokoknya kita maunya maju terus gitu Bu. Akhirnya dari situlah Sherly mulai naik dari pegawai biasa menjadi penanggung jawab. Akhirnya beberapa tahun kemudian Sherly buka bisnis. Di situlah ya. Jadi sejak 2007 sebenarnya. Oke, baik. Mungkin Bu Elti ada pertanyaan? Iya Bu. Ada pertanyaan, mengapa Ibu Sherly memilih produk-produk Indonesia untuk digunakan di Java Spa ini? Bagaimana proses Ibu mendatangkan produk-produk Indonesia ke Kaledonia? Iya. Pertanyaan pertama, kenapa saya menyukai mengambil produk Indonesia? Secara logis, nama salon saya bernama Java Spa ya Bu. Saya pertama kali memang saya menggunakan produk Prancis karena wanita di Kaledonia Baru kebanyakan mereka suka produk Prancis. Normal ya Bu ya. Tapi saya berpikir bahwa Java Spa harus juga menunjukkan produk Indonesia dong. Namanya juga Java Spa kan Bu. Ya. Terus saya mulai observe ke Indonesia. Tapi memang sebelumnya ceritanya Bu, sebelumnya itulah saya memang suka produk Biokos. Ya Biokos, Sari Ayu, Mustika Ratu, ya, produk dari Indonesia. Dan kemudian saya kalau setiap kali saya ke Indonesia, saya mulai bawa sedikit-sedikit begitu. Dan kemudian di sini saya bekerja sama dengan transiter di sini, bekerja sama dengan teman-teman yang mau
mengimpor dari Indonesia, akhirnya kita impor bareng-bareng gitu. Atau kadang impor sendiri juga, soalnya memang biayanya memang sekarang mahal ya, Bu, ya. Kalau pakai kontainer memang mahal sekali. Jadi harus ya, karena Sherly tidak bisa membeli dalam jumlah banyak, Bu. Iya. Takutnya nanti kadaluarsa. Mengapa Ibu Sherly memilih lokasi ini sebagai tempat usaha Javaspa ini? Iya, lokasi ini tidak sengaja, Bu. Waktu itu saya lihat ini ya publikasi ada yang menyewakan, terus ya saya coba aja, saya lihat ternyata cukup menarik, ada tamannya, asri seperti Indonesia, banget ya. seperti Indonesia, Seperti di Bali ya. Iya betul. di Bali. Ya, jangan berlebihan Bu, nggak kayak di Bali, Bu. Setidaknya kita menciptakan Setidaknya suasananya. ya saya ingin menciptakan, masih kurang sih, cuman saya ingin menciptakan suasana yang seperti di Indonesia. Di Indonesia, ya. Jadi saya kerasan kalau di sini, Bu, seharian juga nggak apa-apa. Pelanggan apalagi ya. Seharian juga bisa. Oke, mengenai pelanggan tuh Bu Sherly, Iya. itu pelanggannya dari kalangan mana aja tuh? Wah, mix banget, Mix Bu. ya? Iya, banyak orang kali dunia, orang Prancis dari Prancis, barusan tadi ada yang Iya, dari benar-benar Brasil tadi ya, dari dari Brazil ya. Brasil. Orang Indonesia juga Indonesia ada. juga ada, Ya, orang Indonesia juga ada. Orang Indonesia yang hidup di sini ataupun orang Indonesia teman-teman kita, Bu. Teman-teman. Ya, ada juga. Oke, berarti pelanggannya udah cukup banyak ya. Iya, banyak juga orang Melanesia, Oh. orang Kanak. Ya, orang Kanak, orang Walis, Tahiti. Biasa mereka kesini itu rata-rata apa? Perawatannya apa? Perawatan, facial, Facial. ya banyak yang mulai mengenal facial dan dengan produk, mereka minta produk kita, Bu. Oke, di sini apa aja Mbak Sherly yang bisa kita Pelayanannya treatmentnya? di sini. Ada waxing ya, Bu, itu yang Waxing, yang paling ya. mereka Utama. suka ya, yang semuanya suka. Memang moodnya orang Prancis itu waxing. Yang kedua facial, terus ada massage. Tapi di sini kita bilang modelage, bukan massage, karena kalau massage nanti konotasinya mungkin agak negatif ya, Bu, ya. Modelage, jadi modelage Bali, modelase relaksasi atau refleksologi. Juga ada perawatan tubuh untuk pelangsingan tubuh. Ada juga, Bu, kuku, manicure, pedicure, ada juga. Terus massage untuk kepala, Rimbat, juga ada. rimbat. Kalau di Indonesia hampir kan seperti rimbat ya? kerimbat, tapi Atau kita hair tidak. spa ya? Tapi kita tidak boleh menggunakan krim karena mungkin minyak ya, Bu, boleh, karena kita bukan salon rambut. Ada lagi saya ada body ratus, Bu. Oh, Ratus. oke, ratus ya. Banyak yang Iya, yang orang-orang treatment bule pada ratus. Oh, Karena saya mengenalkan apa itu ratus. mereka suka ya. Jadi mereka heran, oh ternyata di Indonesia ini banget ya perawatannya. Luar dalam. Luar dalam. Ya, Bu, ada ratus juga. Oke, Mbak yang Sherly ada lagi nih pertanyaan lagi. Waktu awal mula membangun usaha ini, Bu ya, maaf mau tanya aja, kalau modalnya itu gimana? Modal sendiri atau pinjaman bank? Oh, modalnya campur-campur, Bu. Campur-campur Iya. ya. Kalau cuman modal sendiri kayaknya nggak cukup ya, Nggak Bu. cukup ya. Jadi saya sempat pinjam juga ke bank, tapi mereka tidak mempersulit, semuanya lancar. Ini lancar ya. Ya kalau kita pinjam dalam jumlah banyak mungkin agak sulit ya, Bu. Mhm. Tapi karena memang ada modal sendiri, saya dibantu oleh suami dan keluarga suami saya juga. Jadi waktu itu semuanya ya separuh-separuh lah. Separuh ya. Iya. Oke. Ya. Mungkin Buti Ada tabungan Pertanyaan dari saya, Iya, Bu. kayaknya yang terakhir nih yang ada saya. Mangga. Bagaimana perizinan dari pemerintah setempat? Apakah ada kendala dalam membuat perizinan untuk membuka usaha ini? Perizinannya tidak ada kendala, Bu. Cuman memang agak rumit. Oke. Itu ya. Rumit karena kita orang Indonesia, jadi kita kan nggak tahu di mana tempatnya, Oh, apa yang harus iya. dibuat lebih dahulu, Oke. seperti itu. Dan waktu itu kita Sherly bikin sendiri semuanya. Jadi
harus bergerak cepat supaya waktunya bisa terkejar, Bu. Bersamaan dengan mengambil kredit dari bank, jadi perizinan selesai, timingnya supaya bisa buka tepat pada bulan Januari tanggal 2 tahun 2018 saya buka di sini. Tapi ada kursusnya kok, Bu, di Chambre de Métier. Mereka memberikan kursus nanti bagaimana untuk membuka, mereka memberikan ini juga informasi-informasi. Iya. Terus harapan Bu Shirley sendiri ke depannya gimana? Harapan saya dalam bidang apa, Bu? Dalam usaha saya? Iya, dalam usaha ini harapannya. Dalam usaha saya, harapan saya bisa lebih maju lagi. Harapan saya ingin memperbesar sih, tapi kecil juga nggak apa-apa asal awet lama ya, Bu. Atau mungkin membuka cabang? Mungkin membuka cabang, mungkin juga. Ya kalau diperkenankan ya, Bu ya. Doakan ya. Ya, atau membuka cabang di Indonesia. Buka cabang di Indonesia juga ya. Ya. Okay. Lebih mungkin itu ya karena ada keluarga di Indonesia. Dan juga kedepannya saya ingin tetap terus mengambil produk dari Indonesia. Hebat, semangat. Saya pertahankan. Bagus. Jangan sampai inilah, Bu. Pokoknya harus kita pertahankan produk kita, perkenalkan terus produk kita ke masyarakat luas. Karena memang nggak kalah ini, Bu, mutunya memang bagus sekali ya. Kualitasnya. Banyak yang bilang sama Shirley kalau mereka tidak ada efek sampingan dengan produk-produk dari Indonesia dan bisa dipakai di sini karena memang untuk tropis ya, Bu. Tropis ya, cocok. Betul. Oke. Begitu, Bu. Baiklah, Mbak Shirley. Setelah kita Bu. ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Shirley, kita sekarang tahu awal mulanya mendirikan spa ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya. Buat semua wanita-wanita Indonesia dimanapun berada, terutama di Indonesia, perjuangan Kartini masa kini ya. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah, itu intinya ya. Everything is possible. Yes, everything is possible. Oke, baiklah ibu-ibu semua, hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Shirley. Seperti diketahui, Ibu Shirley ini tidak hanya punya keahlian di bidang kecantikan, tapi dia juga seorang penyanyi. Gimana kalau kita minta Bu Shirley sedikit aja menyanyikan lagu Hari Kartini? Oke, setuju ya. Boleh, Bu? Boleh. Ibu kita Kartini, Bu? Iya, boleh. Ya. Bareng dong. Wah, boleh, silakan monggo, saya background. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.